Ya, Nabi Muhammad itu kalau Aisyah cerita apa saja didengerin, Pak. Cerita sepanjang apapun didengerin, ngajak apapun diturutin. Tapi kalau Aisyah sudah berani melakukan perbuatan yang salah, Rasul langsung marah. Contoh pada waktu itu Aisyah pernah mengatakan ngerasain rotijah, ya, di mana Aisyah mengatakan bahwasanya apa sih, ya, kamu tuh masih aja mikirin rotijah itu nenek-nenek udah tua, begitu ya, dan lainnya dikatakan seperti itu. Maka Rasul kemudian menyampaikan, ngomong apa barusan? Ya, sungguh kalimat yang keluar dari mulutmu itu andai dicampur dengan air selaut, lautan atau busuk semua. Ya, karena istrinya udah rasanya orang, Pak. Langsung suaminya bertindak. Jangan malah ikutan dengerin aja rasanya gitu ya. Ya sama-sama dosa kalau begitu, Pak, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan rumah tangga itu ada yang modelnya suami istri kompak dalam dosa. Itu keluarganya Abu Lahab sama Ummu Jamil. Ya, ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada yang istrinya baik, suaminya nggak baik, Firaun. Ada juga yang suami baik, istri baik, Nabi Ibrahim, ya, keluarga Imron, keluarga Adam. Itu adalah bagian daripada apa? Keluarga terbaik. Seperti itu. Nah, disinilah maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita belajar sebisa mungkin untuk memberi nasihat kepada, ya, anak istri kita yang paling awal ini, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita juga perlu, ya, memberi nasihat mungkin barangkali kepada anak-anak kita, ya, bagaimana supaya mereka semuanya bisa kita arahkan. Makan kita jadinya nyuruh tangan kiri, itu kelak akan menjadi catatan amal kita, Pak, yang paling besar. Maka tolong ada dasar itu kita ajarkan di rumah, ya, latihan makannya harus tangan kiri, nggak boleh tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, ya, itu makan harus tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, kita tekankan. Yang kedua, kita ajarin ngomong yang jujur, nggak boleh bohong. Itu ada pada dasar di dalam rumah, ya, seperti itu. Kalau ngambil makanan itu semuanya harus kita ajarkan sejak anak-anak masih kecil, seperti itu. Dan itu untuk ngomong kita perlu seni, bagaimana mengajari anak biar mau. Nah, disinilah maka bagaimana supaya kita sebagai orang tua, nasihat kita bisa menembus ke hati anak-anak dan istri kita. Yang pertama, pastikan Pak, kita sebagai orang tua paling soleh ditandai dengan tiap malam tiap mulai. Jadi tolong bapak-bapak pastikan tiap malam bangun sholat. Kalau istrinya nggak usah dibangunin, ya. Yang penting bapak-bapaknya sholat. Anak-anak tahu kalau bapaknya tadi malam sholat, ya. Istrinya tahu kalau suaminya tadi malam sholat malam. Itu power untuk bicara, ya, seperti itu. Jadi kita jadi suami, sebelum ngomong tolong kuatkan diri dulu. Salah satunya yang pertama dengan apa? Dengan qiyamul lail. Makanya Nabi Muhammad, beliau sebelum berdakwah, beliau telah terlebih dahulu diperintahkan qiyamul lail. Karena dengan qiyamul lail itulah omongan manusia akan berbobot dan berat untuk ditolak. Seperti itu ya. Ini yang pertama, qiyamul lail. Seperti itu. Yang kedua, ya, pastikan kita tidak pernah berbuat salah dosa di depan anak istri. Sebab kalau kita pernah berbuat salah dan dosa, maka kalau ngasih nasihat nanti mereka semuanya nggak mau menerima, Pak. Karena kita dianggap tidak punya wibawa, nggak pantas, ya. Jadi kita sebagai orang tua jangan sekali-kali melakukan dosa di depan anak istri. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, janganlah kamu berbuat dosa di depan anak istrimu sehingga harga dirimu jatuh di hadapan mereka. Sehingga nanti kamu mau ngomong nggak ada yang dengerin, ya. Seperti itu. Kita sebagai suami jaga diri banget, jangan melakukan salah ataupun
keliru di depan anak istri. Sekali lagi ya, apalagi istri Pak, nggak bakal lupa kesalahan kita Pak. Ya, jadi walaupun sudah 10 tahun Pak, masih ingat itu Pak, kesalahan sekali aja Pak. Apalagi kalau kesalahannya banyak, Pak, itu harus yakin kita akan divonis kamu itu nggak pernah benar, nggak usah ngomong begitu ya. Kalau kita sampai sering berbuat salah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, kita semuanya berusaha sebisa mungkin kalau ingin omongan kita didengar di dalam rumah tangga kita, pastikan kita ini jadi teladan dalam kebaikan. Sebelum nyuruh anak, weh jangan main HP, weh. Sebelum ngomong itu Pak, HP kita simpen dulu. Jadi tolong jangan, weh jangan main HP, weh. Bapaknya masih ngetik. Bagaimana ya? Ya anak yang nggak bersyukur ya, bapak aja masih pegang HP, sosokan dulu berhenti. Ya kalau memang nyuruh anak yang berhenti main HP, bapaknya pastikan dulu pegang Quran. Pegang Quran sambil ngomong, nah ayo main HP-nya berhenti dulu. Ya, insya Allah lebih maju. Ya, makanya ada istilah dalam dunia mungkin psikologi, ya, 1000 kata-kata itu kalah dengan 1 contoh. Begitu, makanya kita ngasih contoh dulu. Ya, contohnya bagaimana? Kita hentikan dulu kita main HP-nya, HP kita taruh, maka anak nanti bisa kita kendalikan dan dia nggak bisa ngelak. Memang dia tahu orang tuanya berada main HP, jadi kalau nyuruh pantas seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ini nyuruh orang melakukan sesuatu yang kita sendiri itu loh nggak melakukan, atau kita melarang tapi kita masih melakukan. Jangan sampai. Dan kemudian selanjutnya, kalau kita ingin nasihat kita tembus sampai ke hati, maka pastikan di dalam rumah itu nuansanya rahmah, harus berlandaskan kasih sayang. Tolong itu kayak apapun itu istrimu. Jadi kalau kamu nasihatin atau kamu marah, pahamlah itu istrimu. Kalau kamu ngamuk itu anakmu. Ingat baik-baik itu. Jangan sampai kehilangan rahmah, kasih sayang. Ya, kalau kamu bentak-bentak tanpa kasih sayang, itu sama artinya kamu ngajarin anakmu untuk bentak-bentak dirimu di masa tua. Kamu ajarin sejak kecil, anak bentak-bentak terus. Nanti kalau gede Pak, kita sakit, ngomong, aduh perutku kok sakit ya nak. Makanya ada orang tua, jangan makan aneh-aneh gitu ya. Malah dibentak Pak. Lah kok pintar banget bentakin orang tua? Ya waktu kecil kan dibentakin juga sama orang tua. Ya, saat orang tua sudah lemah, di situ masalahnya anak yang membentak balik. Maka tolong di dalam rumah tangga kita selalu menggunakan kaidah rahmah, kasih sayang. Ya. Makanya di dalam doanya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah mereka karena mereka dulu menyayangiku juga sewaktu masih aku kecil, mendidikku dengan kasih sayang. Jadi kalau ada orang tua yang nggak sayang anak, nggak ada doanya anak, walaupun anaknya doa warhamhuma kama rabbayani shaghira, kalau dulu orang tuanya nggak pernah nyayangin anak mendoakan pun nggak akan sampai. Karena doa tersebut ditujukan pada orang tua yang penuh kasih sayang. Kalau nggak kasih sayang berarti kan. Termasuk sama istrimu. Ingat, istrimu itu pilihanmu. Dari berjuta-juta wanita yang kamu tunjuk jadi istrimu kan satu itu kan. Ya pastikan itu kamu juga siap untuk menyayanginya. Jangan sampai apa kita ini sama istri sendiri itu pada kala ya sebagai suami itu perilaku kita tidak mencerminkan sayang. Makanya kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menjadi manusia keras hati. Pagi hari istrinya dipukulin, malamnya dipukulin. Gimana coba? Pagi dipukulin, malam dipukulin. Itu dosa. Gak punya perasaan, keras hati. Begitu loh ya. Jangan sampai. Ya, artinya apa? Lalu jangan anak itu gak jangan anak. Janganlah kalian gauli istri kalian itu layaknya unta sama unta begitu. Artinya apa? Disuruh oleh Rasulullah yang baik-baik, ya, yang bikin istri seneng. Nanti baru setelah itu pantas kalau mungkin kita jatah atau apa pantas. Nah,
Tetapi kalau setiap hari ya kerjaannya marah-marah, detak-detak itu tak dilayani, itu benar-benar tidak patut hal semacam itu. Ya, nah di sini maka nasihat kepada mereka bingkainya selalu kasih sayang. Anak melakukan kesalahan kita boleh marah, tapi marah tetap tolong dipeluk pak marahnya. Jadi jangan sampai marah lalu ditampol dicemplungin ke ya barangkali dicemplungin ke panik atau apa tinggal pergi, itu mah gak tanda kasih sayang pak. Kalau kamu masih sayang marah, tapi tetap habis peluk anakmu. Ya, begitu juga sama istri dunia. Kalau kita ini harus marah, dengan suatu hal marahlah, tapi tolong sengaja melulu juga itu istri. Ya, itu istri. Begitu. Nah itulah nasihat kalau di dalam rumah. Ya, barakallahu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka nasihat ini menjadi seni yang luar biasa. Termasuk di kalangan salafus saleh dulu itu sampai-sampai dalam Sahih Bukhari dijelaskan. Sahabat satu sama lain kalau ketemu stop sebentar, ayo kita nasihat-nasihat dikit dong. Nanti habis itu baru kita lanjut keperluan kita masing-masing. Ketemu di jalan mau belanja itu nasihat duluan, baru habis selesai nasihat lanjut. Karena mereka sangat senang banget mendapatkan apa? Nasihat. Nasihat salafus saleh itu apa? 3 kata Ibnu Qayyim. Mereka pokoknya kalau ketemu satu sama lain 3 ini yang dijadikan sebagai nasihat utamanya. Apa itu yang pertama? Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahiriahnya. Pokoknya orang yang fokus memperbaiki hati akan semakin menarik hati dia. Ya. Tapi kalau orang fokus memperbaiki tampilan tapi hatinya rusak, nggak akan menarik hati orang sama sekali. Jadi kalau pengen menarik hati yang perlu diperbaiki pertama-tama apa? Hati. Ya, itu nasihat salafus saleh satu sama lain. Ayo fokus memperbaiki hatimu, fokus memperbaiki batinmu. Nanti kamu akan menarik hati siapapun. Yang kedua, ya, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kamu jangan sibuk nyari perhatian orang. Sibuklah ibadah, nanti orang-orang akan memperhatikanmu. Ya, yang ketiga nasihat salafus saleh satu sama lain apa? Yaitu, ya, biasanya mereka mengatakan, ya, barang siapa yang fokus ibadah lillahi ta'ala, maka Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Maka mari banyak-banyak berbuat amal soleh dan kebaikan, Allah nanti yang akan mendatangkan rezeki kita. Itu nasihat satu sama lain 3 hal ini terus diulang-ulang. Ketemu ingetin lagi. Ya tadi ya, kalau nggak nasihat dalam kebenaran ya dalam sabar. Ya, seperti itu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, lalu bagaimanakah adab-adab dalam memberi nasihat? Kalau tadi mungkin di dalam rumah tangga ya, mungkin sekarang ini ada secara umum kalau kita memberi nasihat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ikhlas. Kalau ngasih nasihat itu yang ikhlas, mengharaplah pahala besar dari Allah. La yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humurun na'am. Andai ada satu manusia dapat hidayah gara-gara kamu mendapatkan pahala yang lebih berharga daripada harta paling mahal sekalipun. Kalau bisa ngasih hidayah satu orang, ya, adalah khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebenaran, maka di besok kalau orang yang melakukan kita dapat pahala jadilah. Ini niatan yang paling awal, tolong ikhlas. Menasihati itu harus lillahi ta'ala. Ya. Yang kedua, tawakal. Tolong pahala yang memberi hidayah manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Sehingga nanti kalau orangnya nggak mau ikut, jangan sakit hati. Ya memang belum dikasih hidayah sama Allah. Begitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu nasihatin pamannya biar masuk Islam itu juga gak kurang-kurang, tapi tetap gak masuk Islam supaya jadi teladan buat kita. Kalau kamu nasihatin orang tapi belum mau masuk Islam, nasihatin orang dia belum jadi baik, tolong hati-hati, sabar, ya, karena hidayah di tangan Allah.
ibu-ibu itu masih celana segini, ya, pakai roknya segini, Pak. Tapi coba dengan sekarang ternyata udah pakai yang pakai jilbab lebar, pakai cadar. Itu dulu mata-mata segini loh, Pak. Loh ini nggak main-main ini. Perubahan siapa yang ngasih hidayah mereka, Pak? Siapa yang bisa ngomongin? Ya, itulah yang namanya hidayah. Kalau sudah tiba, pasti berubah orangnya. Tugas kita pokoknya selalu menyampaikan. Orang kalau nggak paham teori ini, pokoknya nyesek sendiri, Pak. Diomongin nggak mau tahu gitu. Ya, inilah namanya ngasih nasihat itu begitu. Yang ketiga, Pak Kutiru, ya, kita dalam memberi nasihat pastikan jangan diiringi dengan cacian, makian dan lainnya. Karena nasihat itu kebenaran. Kebenaran nggak perlu didukung pakai cacian, makian atau keburukan-keburukan. Nggak usah dikasih kalimat-kalimat yang bikin orangnya malah justru ya merasa direndahkan. Nggak usah. Jadi kalau mau nasihati, sampaikanlah kalimat yang paling penting, paling inti, yang paling baik. Jangan diiringi dengan kata-kata apapun. Kata Ibnu Taimiyah, kebenaran nggak perlu dukungan dengan caci maki. Ya, kalau ada caci maki begitu pertanda itu adalah hawa nafsu yang masuk dalam nasihat. Ya, bahaya seperti itu. Jadi kalau menasihati tidak perlu ada caci maki. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang selanjutnya yang perlu kita jaga, Pak jamaah sekalian dirahmati Allah, saat kita memberi nasihat. Ya, nasihat itu adalah keinginan kita memperbaiki orang. Jadi yang untung orang, seperti itu ya. Keuntungan 100% untuk orang, kita dapat pahalanya, orangnya dapat kebaikannya. Seperti itu. Maka saat kita memberi nasihat, ya, pastikan kita semuanya paham dan mengerti, ya, bahwa kita itu sudah lepas tugas. Begitu kita kasih nasihat, kita sudah lepas dan bebas tugas, Pak. Ya, karena seorang muslim kalau memang dia tahu nggak boleh diem, ya, kalau dia memang nggak tahu nggak boleh ngomong, kan begitu ya terusnya ya. Kalau tahu nggak boleh diem, tapi kalau nggak tahu nggak boleh ngomong. Nah, maka kalau memang kita tahu, berilah nasihat. Berilah nasihat. Dengan memberi nasihat sudah selesai tugas kita menjadi sahabat bagi saudara kita. Misalkan ada teman kita melakukan kekeliruan kesalahan, misalkan dia tiba-tiba datang pamer, lihat nih gebetan baru, itu jangan Pak ya. Wah, ya kok teman saya kok beloknya kejauhan ini ya. Saya sebagai teman nggak boleh dong cuma iya siap-siap doang, jangan. Karena tahu nggak bener. Nasihat, tolonglah jangan begitu. Kamu lihat istrimu, anakmu, kasihan kamu. Ya, mereka aja setia sama kamu malah kayak begini. Ya, terserah saya dong gitu. Ya kalau terserah saya tinggalin Pak. Ya, seperti itu. Makanya tugas kita hanya menyampaikan saja dan orang yang menerima atau tidak itu saja. Yang penting kita udah bebas. Di hadapan Allah nanti kalau ditanya, kenapa kamu diam? Padahal kamu tahu. Ya, udah ngomong saya sudah selesai. Gitu kan? Ya. Tapi kalau kita tahu tapi kita diam, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu diam? Padahal kamu tahu. Gitu ya? Padahal kamu tahu dan ngerti. Nah, yang selanjutnya, nasihat itu tujuannya memperbaiki bukan merusak. Jadi tolong kalau nasihatin orang sebaiknya rahasia. Kecuali kalau orangnya salah di depan umum, baru kita benerin di depan umum. Tapi kalau orangnya salah secara pribadi, maka silakan kita perbaiki dulu secara pribadi. Contoh, kita nggak sengaja pas lagi jalan-jalan melihat ada mobil tetangga kita di tempat nggak bener, ya. Awalnya kita nggak begitu yakin mobil tetangga saya itu platnya aja saya paham, apalnya gitu ya. Di tempat nggak bener, tapi enggak. Ternyata orangnya keluar, ketemu kita. Begitu kita sapa, orangnya malu, takut. Nah, tolong yang seperti itu, karena orangnya aja sembunyi baru melakukan maksiatnya, maka pastikan kita nasihatinya
nasihati, ya, bukan malah disebar-sebarkan. Nah ini ya, ayo tekan foto, habis itu langsung ya, tunggu nanti ya sampai di rumah kalau diamuk sama istri kirim. Ini nggak nasihati Pak, ini mau coba suami istri. Kalau niat betul mau nasihati, benerin. Ayo, jangan begini kamu, ini tempat yang pantas buat kamu dan cukup habis itu kita kelar selesai tugas saya udah benar. Ya, ini yang kita butuhkan, orang-orang yang mau memberi nasihat.